Islam itu mengajarkan Alkitab. Apakah Alkitab ini aslinya? Menurut Ustadz Donditan, Taurat Injil asli itu sudah hilang sama sekali. Ini adalah tulisan-tulisan manusia yang tidak benar. Untuk apa dibahas ini, Bu? Ibu mengajarkan yang tidak benar kepada saya. Saya bukan Donditan. Loh. Oh, bukan. Jadi sebentar, Bu. Ya. Marilah kita. Bentar dulu. Iya, saya tahu. Ya. Saya bingung dengan teman-teman Islam ini ya. Dikatakan Taurat dan Injil asli itu sudah hilang. Yang ada ini adalah palsu dan tidak benar. Ibu percaya berdasarkan apa? Ini ibu mengajarkan ini kepada saya. Dan Donditan mengatakan tidak ada sedikit pun dapat kita lihat bekasnya dimanapun, tidak ada. Tapi justru ini diajarkan terus. Untuk apa? Jadi maksud saya gini, Ibu Kainama, ya. Ipung, marilah kita mengajarkan kitab kita masing-masing. Jangan mengajarkan kitab saya, Ibu. Tadi Ibu ajarkan dalam hati saya, kok begitu caranya? Padahal ada ayat-ayat lain yang saya baca. Ibu bilang ini benar. Ibu sendiri tidak melakukan apa yang Ibu ajarkan. Saya kami salahkan kepada kitab kami. Lebih baik kita ini ajarkan Al-Quran kepada saya. Nggak boleh diancam-ancam, nggak boleh larang-larang, nggak boleh. Ini nanti ajarkan dulu Al-Quran. Tadi Kang Ucup udah bilang ya. Logi. Bagi saya supaya kita jangan ribut seperti tadi. Kan ribut jadinya. Karena kita menganggap semangat 45 bukan ribut, semangat 45. Karena saya jawab nanti. Karena kita ini ribut seperti itu. Kenapa? Kita anggap Alkitab ini dengan Al-Quran itu tokoh-tokohnya sama. Enggak. Makanya kalau enggak, ya biarlah Alkitab seperti ini, biarlah Al-Quran seperti itu. Ajarkanlah Al-Quran. Tambahin. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya. Yahudi punya kitab juga beda sama kita. Beda. Ya, udah apa? Oke, saya jawab tadi. Jadi ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya supaya saya kenal. Jangan balik Alkitab karena Alkitab ini palsu. Saya final. Iya, palsu ini. Dan sudah hilang yang aslinya. Untuk apa kita belajar yang palsu? Baik. Biarlah saya mengajarkan ini kepada orang lain mau terima. Ibu ajarkan Al-Qurannya kepada saya. Seperti tadi kan dalam hati saya gatal kemudian mendengarnya karena tidak cocok. Yang punya hak otoritas untuk mentafsirkan Quran itu orang Islam. Hak otoritas untuk mentafsirkan Markus, Matius, Injil itu orang Kristen. Tapi kenapa Ibu ngotot mengajarkan Alkitab kepada saya? Ibu bilang yang berhak mengajarkan Al-Quran adalah Islam. Yang berhak mengajarkan Alkitab adalah orang Kristen. Ibu kan Islam. Kenapa mengajarkan Alkitab kepada saya? Kenapa juga Kainama ini ngotot harus mengajarkan Alkitab kepada kami? Gimana sih para ustadz-ustadz ini? Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya kita sudah saksikan bersama. Dan untuk Bapak ini saya apresiasi teman-teman sekalian keberanian dia untuk menghadapi Ustaz Kainama, Ipung Atria dan juga si perempuan tadi teman-teman sekalian. Ini sangat jelas ya bahwa selama ini kan yang diajarkan oleh Ustaz Kainama dan Ipung Atria adalah Alkitab, padahal mereka adalah Islam. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bapak yang Kristen tadi, bahwasanya kalau memang orang Islam mau mengajarkan Islam, harusnya menggunakan Al-Quran, jangan menggunakan Alkitab. Kalau orang Kristen mengajarkan Kristen kepada orang lain, harus menggunakan Alkitab. Kan harusnya masing-masing. Nah, ini yang tidak tahu malu teman sekalian, bahwa mereka ini selalu menggunakan Alkitab untuk memualafkan orang lain. Padahal selama ini mereka katakan Alkitab sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah. Contoh ya, misalnya ada video Ustaz Kainama di kalangan ustadz-ustadz dan ada ulama di situ, begitu ya. Sampai ulamanya nanti tuh nangis-nangis begitu ketika membaca Yesaya 29 ayat yang ke-12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, baiklah baca ini, lalu dia berkatakan, aku tidak bisa membaca. Ketika diberikan kepada orang yang bisa membaca, baiklah baca ini, lalu dia katakan, aku tidak bisa membaca karena kitab itu termaterai. Nah, teman-teman sekalian, dia mengklaim bahwa ini adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Sampai ustadznya menangis-nangis ya. Tan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Silakan dibaca.
Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Mana engkau ini? Itu nubuat ya sama-sama. Iya. Teman-teman, mereka hanya mengutip ayat 12. Tapi mereka tidak mau membaca ayat 13-nya. Sementara kalau kita membaca misalnya Yesaya 29 ini teman-teman sekalian, ayat yang ke-13-nya, ya dikatakan begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini, nah kalau ganti bangsa menjadi Muhammad, ini rancu. Dan pasti mereka tersinggung, bisa jadi mereka laporkan ke polisi. Ini kalau kita ganti bangsa menjadi Muhammad, oleh karena Muhammad ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bayangkan, kalau kita ganti bangsa, karena ini kan berbicara tentang bangsa yang buta. Perikopnya dari ayat yang ke-9. Ya. Nah, Kainama itu hanya membaca ayat 12-nya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan ini katanya cocok kepada Muhammad ketika menerima wahyu daripada Jibril di Goa Hiro. Sampai ulamanya itu nangis-nangis, kawan-kawan. Ya. Mau dikibulin oleh Ustaz Makainama. Dan saya kira inilah yang mau dilakukan oleh Ustaz Makainama, Ipung Atria dan rekan-rekannya kepada seorang bapak yang Kristen tadi. Tapi tidak mampan. Ternyata bukan cupu. Ya. Tapi suhu. Ngeri memang teman sekalian ya. Nah, kalau mereka memaksakan ini, ya, seperti dilakukan oleh Ustaz Makainama, ini mereka rancu sekali. Ya. Mereka mencoba cari-cari kata yang berkaitan dengan Muhammad sedikit. Itu mereka heboh-hebohkan. Hampir seluruh nanti itu umat Islam itu alhamdulillah, amin ya Rob. Ya. Allahu Akbar. Gitu ya. Mereka kemudian bahagia mencari-cari ayat-ayat yang cocok daripada Alkitab untuk nabi mereka. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang bapak Kristen ini hampir ya saja melakukan sesuatu hal-hal yang tidak terduga. Karena khususnya Ustadz Kainama dan para ustadz yang ada di video tadi kita tonton, mereka itu memancing-mancing ya. Bagaimana ibu tadi mengatakan bahwa yang berhak menafsirkan Al-Quran adalah orang Islam itu sendiri. Ya, benar untuk itu. Begitu juga dengan Alkitab. Yang berhak menafsirkan Alkitab adalah orang Kristen. Nah, yang menjadi hal yang dipertanyakan oleh Bapak tadi adalah, kalau begitu, kenapa kalian khususnya para ustadz suka membahas Alkitab? Padahal mereka sudah mengatakan bahwa Alkitab adalah palsu. Jadi kalau Alkitab adalah palsu, maka jangan ajarkan Alkitab kepada orang-orang Kristen. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Bapak tadi. Tetapi para ustadz-ustadz tadi tidak mengerti dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Kristen tadi ya teman-teman. Nah, ini juga menjadi suatu pembelajaran bagi yang lain, khususnya seperti Ustadz Kainama dan Ustadz Yahya Wanuni yang begitu suka membahas Alkitab. Jelas-jelas sudah dikatakan palsu. Kalau Alkitab itu palsu, maka jangan bahas Alkitab dan jangan ajarkan Alkitab kepada orang-orang Kristen. Nah, mungkin mereka melakukannya ya karena politik, atau mereka melakukannya karena ada maksud tertentu, itu biarlah menjadi urusan mereka. Tetapi tentang Alkitab tidak ada lagi hak dan bagian mereka untuk membahas Alkitab. Karena jelas tokoh-tokoh yang ada di Alkitab dan tokoh-tokoh juga yang ada di Quran itu berbeda, dan itu sudah disahkan. Sama seperti tokoh yaitu Isa yang ada pada mereka dan Tuhan Yesus yang ada di Alkitab, itu tokoh yang berbeda. Itu sebabnya Menteri Agama sudah mensahkan bahwa yaitu hari kelahiran Yesus Kristus dan juga
tentang perayaan Paskah, yaitu hari wafatnya Yesus Kristus. Jadi bukan bisa lagi dibuat. Jadi pemerintah pun sudah melakukan dan juga membuat suatu tindakan yang nyata. Supaya apa? Jangan terjadi pertengkaran antar agama yang satu dengan agama yang lain. Karena itu bisa membuat keributan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemerintah tegas ya melakukannya supaya tidak ada konflik antar agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, teman-teman, jadi yang disampaikan oleh Bapak Kristen tadi, ajarkan Quranmu, kami ajarkan Alkitab kami. Nah, cukup sampai di situ, maka semua akan menjadi baik-baik saja. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar, komentar yang bijak dan juga komentar yang mengedukasi. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.